Oke, kita akan melanjutkan perkuliahan metode numerik ya. Pada kesempatan ini kita akan mendiskusikan mengenai sistem persamaan linear, yang mana pada perkuliahan ini kita akan secara khusus membahas metode penyelesaian sistem persamaan linear dengan metode eliminasi Gauss. Nah, beberapa hal yang akan didiskusikan pada perkuliahan ini diantaranya yang pertama mengenai sistem persamaan linear, kemudian metode-metode penyelesaian sistem persamaan linear, kemudian metode eliminasi Gauss, kemudian kita akan mendiskusikan mengenai contoh permasalahan, dan yang terakhir mengenai implementasi metode eliminasi Gauss menggunakan MATLAB. Oke, kita langsung saja. Nah, sistem persamaan linear. Ketika ditanya apa sih sistem persamaan linear itu? Nah, sistem persamaan linear adalah kumpulan dua persamaan atau lebih yang memiliki solusi penyelesaian yang sama. Seperti contoh ya, seperti ini ya. Di sini ada sistem persamaan linear ya, yang terdiri dari dua persamaan ya, dua persamaan yang mana dari sistem persamaan ini memiliki dua variabel unknown ya, dua variabel yang tidak diketahui yang ditunjukkan oleh variabel x dan y ya. Jadi x dan y ini adalah variabel yang tidak diketahui. Nah, biasanya pada kasus sistem persamaan linear seperti ini kita diminta untuk menyelesaikan sistem persamaan linear ini. Nah, menyelesaikan sistem persamaan linear berarti kita mencari nilai-nilai dari variabel x dan y ini, atau dua variabel yang tidak diketahui ini, atau dua variabel unknowns yang memenuhi sistem persamaan ini. Nah, jadi di persamaan ini ada dua variabel unknowns x dan y. Nah, kita diminta untuk mencari ini. Nah, pada waktu SMA, ya, biasa kita belajar mengenai sistem persamaan linear dua variabel ya, di mana kita menyelesaikannya dengan menggunakan substitusi dan eliminasi. Nah, jika kita menggunakan metode substitusi eliminasi untuk mencari nilai x dan y pada sistem persamaan linear ini, nanti kita akan peroleh x sama dengan 5 dan y sama dengan 3 ya. Dengan substitusi dan eliminasi kita memperoleh nilai x sama dengan 5 dan y sama dengan 3. Nah, kalau nilai x sama dengan 5 dan y sama dengan 3 kita masukkan ke persamaan ini ya, kita ganti, maka ternyata terbukti bahwa nilai x dan y ini ya itu memenuhi sistem persamaan ini. Nah, seperti itu ya. Nah, sistem persamaan linear ya, atau sistem persamaan ini dapat kita ubah ke bentuk matriks ya. Jadi misalkan sistem persamaan tadi ya, ini sistem persamaan yang tadi 2x plus 4y sama dengan 22 dan x min 6y sama dengan min 13. Kita ubah ke bentuk matriks. Kira-kira menjadi seperti ini ya, dimana ini menjadi bentuk umum ya dari matriks ini seperti ini. AX sama dengan B ya. Jadi A ini adalah konstanta ya, dan X ini berisi matriks variabel unknown ya. Jadi variabel yang unknown. Variabel unknown yang tidak kita ketahui itu yaitu X dan Y ditandai dengan matriks X, dan B ini adalah matriks yang berisi koefisien persamaan. Seperti itu ya. Jadi persamaan ini kita bisa ubah ke bentuk matriks. Ya, kalau kita kalikan, maka dia akan menjadi seperti ini. Nah, kalau dia bentuknya seperti ini, maka kita bisa mencari nilai x-nya. Nah, kebetulan ini adalah matriks bujur sangkar, sehingga kita bisa mencari nilai matriks x ini dengan seperti ini ya. X sama dengan A inverse kali B. Maka nanti kita akan peroleh nilai x-nya yaitu 5, 3 ya. Seperti itu. Jadi kalau matriksnya bujur sangkar, kita bisa langsung menyelesaikan menggunakan ini. Seperti itu. Nah, ini menyelesaikan sistem persamaan linear dengan mengubahnya ke bentuk matriks. Seperti itu. Nah, sistem persamaan linear ya, ini adalah salah satu contoh sistem persamaan linear yang terdiri dari n persamaan dan n variabel unknowns ya. Dimana di sini A ya, A11 ya, A12 dan A1n, A21, A2n ya. Atau kita sebut AIJ ya, di mana IJ ini adalah 1, 2 sampai n. Itu adalah konstanta dari persamaan. Konstanta dari sistem persamaan. Dan B adalah koefisien persamaan. Dan X ya, X1, X2 sampai Xn itu adalah koefisien adalah variable unknowns ya, seperti itu. Nah, ini adalah sistem persamaan yang terdiri dari n variabel dan n persamaan. Ya. Nah, tapi meskipun tadi dia banyak ya seperti ini,
pada umumnya bentuknya tetaplah sama ya. Bentuk umum dari sistem persamaan linear kalau kita ubah ke bentuk matriks. Bentuk umum matriksnya ialah AX sama dengan B, di mana A ya itu adalah konstanta dari sistem persamaan dan X adalah variabel unknown. Sementara B adalah matriks yang berisi dengan koefisien persamaan. Seperti ini. Jadi mau sebanyak apapun persamaannya atau seberapa banyak variabel unknowns-nya, bentuk umum dari sistem persamaan linear itu adalah ini ya, AX sama dengan B ya, kalau kita ubah ke bentuk matriks. Nah, kalau tadi ya sistem persamaan linear dengan dua variabel itu kita cukup hanya dengan menggunakan substitusi dan eliminasi biasa. Nah, tetapi jika sistem persamaan linear terdiri lebih dari dua persamaan dan setiap persamaan memiliki lebih dari dua variabel unknowns, maka sistem persamaan tidak dapat diselesaikan dengan substitusi dan eliminasi biasa ya. Kalau tadi dua variabel ya, dua variabel dan dua persamaan kita bisa langsung menggunakan substitusi eliminasi. Tapi kalau lebih dari dua ya, misalkan n variabel unknowns dan n persamaan, maka kita perlu menggunakan metode-metode khusus ya, atau dengan menggunakan metode numerik. Karena kita tidak mungkin melakukan substitusi eliminasi untuk misalkan 100 persamaan dengan misalkan 3 variabel unknowns, itu saja tidak mungkin ya. Nah, maka kita perlu metode-metode khusus untuk menyelesaikan sistem persamaan linear yang demikian. Nah, tadi kita sudah tahu ya bahwa sistem persamaan linear itu bentuk umumnya ya, kalau kita ubah ke bentuk matriks ialah AX sama dengan B. Nah, dalam metode numerik ya, untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dengan bentuk AX sama dengan B, dikenal ada dua metode ya, yaitu metode langsung, direct methods, dan metode tidak langsung atau indirect methods. Nah, metode langsung ini biasanya menggunakan langkah-langkah yang tertentu ya, berhingga, di mana langkah-langkah tersebut digunakan untuk mentransformasi bentuk matriks menjadi matriks segitiga atas atau bentuk matriks segitiga bawah atau menjadi matriks diagonal. Kemudian nanti kita bisa menentukan isi matriks X ya, yaitu matriks yang berisi variabel unknown yang kita cari. Nah, sementara kalau indirect methods ya, ini dengan menggunakan metode ini kita mendekati solusi ya secara iteratif ya, di mana kita memberikan tebakan awal, lalu tebakan awal tersebut akan diimprove ya atau diperbaiki secara iteratif sampai dia konvergen. Kemudian nanti kita dapat solusi dari sistem persamaan linear tersebut. Nah, metode langsung ini ya yang umumnya yang banyak dikenal yaitu metode eliminasi Gauss ya, yang akan kita bahas pada kuliah kali ini, dan metode LU decomposition. Kemudian kalau indirect methods umumnya itu menggunakan metode Jacobi atau metode Gauss-Seidel seperti itu. Nah, kita akan mendiskusikan ya pada perkuliahan ini secara khusus mengenai metode eliminasi Gauss. Nah, metode eliminasi Gauss ini ialah metode yang digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dalam bentuk matriks AXB ya. Jadi kita kalau ada sistem persamaan linear ya, bentuknya AX sama dengan B, maka kita bisa menggunakan metode eliminasi Gauss ini. Metode eliminasi Gauss ini ya digunakan untuk memperoleh nilai matriks X yang adalah variable unknown ya. Nanti kita jadi metode penyelesaian sistem persamaan linear, khususnya metode eliminasi Gauss ini, kita tujuannya sebenarnya mencari variable unknown ini yang adalah matriks X-nya, seperti itu. Nah, metode eliminasi Gauss ya, itu terdiri dua langkah. Ya, secara umum ada dua tahapan. Tahapan pertama kita melakukan eliminasi ke depan atau yang disebut dengan forward elimination. Dan setelah melakukan eliminasi ke depan, lalu kita melakukan langkah selanjutnya itu substitusi ke belakang atau back substitution, seperti itu. Nah, kita akan mendiskusikan mengenai metode eliminasi Gauss ya. Nah, di sini kita akan membahas dulu mengenai eliminasi ke depan ya atau forward elimination. Nah, pada bagian ini ya, pada tahapan ini ya kita melakukan eliminasi ke depan tujuannya untuk mengubah koefisien matriks menjadi matriks segitiga atas. Nah, bagaimana matriks segitiga atas? Nah, seperti ini. Misalkan ini adalah sistem persamaan linear ya yang sudah kita ubah ke bentuk matriks AX sama dengan B ya. Nah, matriks ini ya for elimination berarti kita
menggunakan metode for elimination ini untuk mengubah matriks ini menjadi matriks segitiga atas seperti ini. Nah, matriks segitiga atas artinya bagian ini itu berisi nilai ya yang tidak sama dengan 0, sementara segitiga bawah ya ini berisi dengan 0. Jadi segitiga atas itu maksudnya komponen koefisien matriksnya ada nilainya ya, ada nilai maksudnya tidak sama dengan 0. Nah, jadi tujuan forward elimination adalah untuk mentransformasi matriks ini menjadi matriks segitiga atas. Nah, dalam eliminasi ke depan ya, jadi untuk melakukan eliminasi ke depan kita perlu beberapa langkah. Nah, jumlah langkah dalam eliminasi ke depan itu tergantung dari tergantung dari jumlah persamaan dalam sistem persamaan linear tersebut. Misalkan di sini ada n persamaan, berarti jumlah langkah eliminasi ke depannya ialah n-1. Nah, jadi kalau misalkan ada tiga persamaan ya dalam sistem persamaan linear, maka kita melakukan langkahnya ialah 3-1 sama dengan 2. Berarti ada 2 langkah eliminasi ke depan, seperti itu. Nah, langkah pertama dalam eliminasi ke depan, yang pertama kita menggunakan baris ke-1 sebagai pivot atau poros untuk mengeliminasi baris kedua dan ketiga. Tujuannya untuk membuat koefisien matriks di kolom 1 ya yang selain pivot menjadi 0 ya. Nah, untuk menjadikan dia matriks segitiga atas, kita harus membuat baris 1 ya, selain baris 1 ya. Semua matriks di kolom 1 itu menjadi 0 kecuali baris pertama. Ya. Nah, dengan menjadikan baris pertama sebagai pivot, maka baris 1 kolom 1 dia tidak sama dengan 0. Nah, kita akan membuat kolom 1 yang ada di bawahnya itu menjadi 0 semua. Itu adalah tujuan dari eliminasi ini. Nah, eliminasi ke depan dilakukan pada persamaan kedua dan baris kedua. Ini dilakukan dengan membagi persamaan 1, baris 1 dengan A1 ya, lalu dikalikan dengan A21. Contohnya seperti ini. Jadi ini adalah baris pertama ya dari matriks ya. Kita kalikan dengan A21 dibagi A11. Nah, nanti dengan demikian kita nanti akan membuat dia menjadi 0 ya, koefisien di depan sini menjadi 0. Nah, caranya seperti ini ya. Nanti dia akan menjadi seperti ini. Nah, kemudian setelah kita mengalihkan dengan A21 per A11, maka kita akan persamaan di baris kedua ya akan kita kurangkan dengan hasil sebelumnya yang sudah kita scaling tadi. Maka nanti kita akan peroleh seperti ini. Atau menjadi seperti ini ya. Karena A11-nya A21-nya sama dengan 0 karena sudah dikurangkan dengan ini. Nah, setelah langkah 1 ya, hasilnya adalah A21 baris kedua di kolom 1 itu bernilai 0. Nah, kemudian langkah tersebut dilakukan selanjutnya untuk baris ketiga dan baris selanjutnya. Ya, maka nanti hasil akhirnya semua koefisien matriks di kolom 1 selain pivot itu sama adalah 0 seperti itu. Ya. Jadi hasil koefisien dari A21 sampai AN1 kecuali kolom 1 ya, A11 itu bernilai 0. Nah, kemudian sekarang langkah kedua. Nah, langkah kedua di sini kita sekarang membuat baris kedua yang tadi sudah berubah ya, itu menjadi pivot. Tujuannya untuk membuat koefisien matriks yang ada di kolom kedua yang di bawah pivot itu menjadi 0 semuanya, seperti itu. Kemudian kita langkahnya dengan mengulangi prosedur sebelumnya untuk persamaan baris ketiga dan selanjutnya, seperti itu. Nah, setelah kita mencoba semua melakukan prosedur tadi secara berulang, nanti kita akan peroleh ya akhir dari eliminasi ke depan itu menjadi seperti ini ya. Jadi dia menjadi matriks segitiga atas, seperti itu.